102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, kali ini berjumpa lagi dengan Anis ya. Dan kita sudah memasuki program Dialog Interaktif pendengar. Di edisi hari Jumat ya, 27 Mei 2022 pendengar, Anis akan temani kalian semuanya kali ini di Dialog Interaktif ya. Sudah hadir di studio kita kali ini pendengar. Ada Bapak Tesar Pratama ya, fungsional ahli pertama dari Bea Cukai Madura pendengar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Anis, selamat pagi. Oke. Dan untuk narasumber hari ini tuh ada dua ya pendengar ya. Ada dari Bea Cukai, selain itu ada dari Baplit Bangda Kabupaten Sampang pendengar. Ada Ibu Sumirarini, analis anggaran muda. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Oke, dan pendengar untuk kalian semuanya ya, kali ini kita akan membahas tentang DBHCHT ya, untuk kalian semuanya yang mungkin kemarin minggu lalu juga sempat mendengarkan ya tentang dialog kita bersama Cukai pendengar. Kali ini kita akan lanjut lagi ya membahas tentang dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ya Pak ya. Oke, langsung saja mungkin materi awal saya serahkan ke Pak Tesar Pratama. Silakan Pak. Oke, ini materinya sekarang kan temanya cukai kita untuk kita ya. Jadi kita juga harus tahu kenapa orang itu wajib membayar cukai. Utamanya di sini adalah perokok, karena salah satu barang kena cukai yang ada adalah rokok. Nah, DBHCHT ini, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini merupakan bagian dari pungutan cukai sebesar 2% yang kembali lagi ke pemerintah daerah. Nah, kembali lagi ke pemerintah daerah dengan program-program yang telah disusun, telah dibuat, yaitu misalkan yang pertama di bidang kesejahteraan, kemudian ada bidang kesehatan, ada juga di bidang penegakan hukum. Nah, kalau kita kembali lagi ke pengertiannya di sebelum DBHCHT itu kan cukai. Cukai itu adalah pajak. Nah, ini orang harus mengerti nih bahwa cukai ini adalah pajak yang dibebankan. Ya, gampangnya adalah pajak yang dapat cepat dicerna masyarakat, bahwa ini adalah pajak atas barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Jadi ada suatu barang nih ya yang harus kena pajak karena sifat dan karakteristiknya. Nah, yang pertama, karakteristiknya konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, misalkan nih rokok nih. Nah, rokok ini kalau nggak dikendalikan oleh pemerintah, orang bisa mengkonsumsi sembarang, mulai dari kecil mulai dikonsumsi, udah besar bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang besar, misalkan seperti itu. Tidak terbatas. Ya. Yang kedua, ada alasan bahwa peredarannya harus diawasi. Jadi peredarannya harus diawasi. Makanya kalau mungkin di bungkus rokok ada tulisannya merokok untuk usia 18 tahun ke atas. Itu supaya teman-teman yang masih anak-anak itu yang di bawah 18 tahun ke atas itu tidak merokok dan tidak diperbolehkan untuk membeli rokok. Nah, yang ketiga ini cukai itu dikenakan karena memang ada dampak negatif terhadap masyarakat ataupun lingkungan sosial. Nah, kalau misalkan contohnya dalam hal ini adalah rokok nih, rokok itu secara langsung ataupun tidak langsung dampak terhadap kesehatan bagi yang mengkonsumsi atau hanya sebagai perokok pasif itu sudah ada. Penelitiannya itu pun juga banyak untuk hal ini. Yang terakhir adalah perlu dilakukan pembebanan negara atau pajak demi asas keseimbangan dan keadilan. Nah, asas keseimbangan dan keadilan di sini salah satunya adalah ada dana DBHCHT itu yang balik lagi ke masyarakat, Mbak. Ya. Mungkin informasi dulu ya kepada pendengar kita semuanya ini ya tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peruntukannya, spesifiknya mungkin bisa dijelaskan untuk apa aja gitu ya, biar masyarakat tahu. Baik, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang pertama tahun 2022 itu berdasarkan PMK 215 tahun 2021, penggunaannya sedikit berbeda, terutama di porsinya dari tahun yang lalu. Untuk tahun 2022 khususnya 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana di poin kesejahteraan masyarakat nih salah satu contohnya adalah ada bantuan langsung tunai. Ini khusus yang masyarakat Sampang nih yang sebagai pendengar di Suara Sampang, ada bantuan langsung tunai yang dapat diberikan kepada para buruh tani tembakau atau buruh pabrik
rokok. Jadi hanya untuk dua kelompok itu, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok ya. Oke. Kemudian ada juga program di mana 40% di DBHCHT itu digunakan untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah untuk mendukung jaminan kesehatan nasional atau untuk sarana prasarana yang mendukung rumah sakit, puskesmas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini yang hubungannya dengan bea cukai. Karena di sini adalah di bidang penegakan hukum. Porsinya 10%. Nah, 10% ini ada beberapa program yang dijalankan bersama pemerintah daerah bersama kami. Yang pertama itu ada pembinaan industri melalui pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Nah, di mana Sampang ini sebenarnya pabrik rokok ini ada, potensi pabrik rokok ada, potensi tembakau pun ada, tidak banyak seperti Pamekasan atau Sumeneb, tetapi potensinya juga dapat dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri hasil tembakau di mana yang bisa memproduksi rokok dan difasilitasi oleh DBHCHT. Kemudian yang kedua itu adalah operasi pemberantasan rokok ilegal. Nah, ini operasi bersama antara bea cukai, pemerintah daerah, kemudian didukung oleh aparat penegak hukum, misalkan kepolisian, TNI, mungkin kejaksaan. Nah, itu kita saling bersinergi untuk memberantas rokok ilegal. Nah, di pemberantasan tersebut juga ada poin pelaksanaan pengumpulan informasi. Nah, kalau pengumpulan informasi ini artinya apa yang dikumpulkan? Nah, yang dikumpulkan adalah informasi tentang keberadaan. Nah, keberadaan rokok ilegal. Yang melaksanakan bukan bea cukai, tetapi pemerintah daerah. Pemerintah daerah melaksanakan pengumpulan informasi itu, kemudian kami sudah menyediakan sistemnya untuk pemerintah daerah dapat menginputnya di satu tempat namanya Sirolek, sistem pelaporan rokok ilegal. Lewat online tuh ya? Oke, ya pelaporannya online dan bisa real time. Jadi begitu misalkan nih ketemu di satu tempat ada rokok ilegal, pemerintah daerah memfoto, memberikan koordinat, itu langsung masuk ke tempatnya bea cukai. Nanti tugasnya bea cukai adalah menindaklanjuti semua informasi yang telah diberikan di sistem itu, di sistem Sirolek itu. Dan yang terakhir adalah kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Di mana kegiatan sosialisasi ini bisa tatap muka, bisa secara saat ini seperti sekarang ya talk show, atau bisa juga menggunakan media cetak ataupun media online lainnya. Media-media yang ada di Sampang ini ya. Betul. Mungkin tadi menindaklanjuti perkataan Pak Tesar ini tentang BLT ya. Mungkin saat ini mungkin ada yang masyarakat lagi mendengar ya. Kalau mungkin lebih jelasnya ya. Jadi BLT ini tidak serta-merta langsung dikasihkan ya, tetapi melalui dinas terkait ya. Jadi untuk kalian semuanya tadi yang merupakan buruh pabrik ya, dan juga petani tembakau ya Pak ya. Nah, itu nanti akan mendapatkan BLT ini, bantuan langsung tunai, tapi melalui dinas terkait gitu ya. Jadi tidak langsung diserahkan ke masyarakat ya, tapi melalui dinas tetap. Dan semuanya juga ini ya, kalau tadi kita menggunakan DBHCHT ini kembali ke masyarakat digunakan untuk bidang kesehatan, tetap ya Pak ya. Jadi melalui dinas terkait juga. Kalau bidang kesehatan biasa dari Dinkes ya. Kalau penegakan hukum ini kan sosialisasi banyak seperti Diskominfo juga ya. Oke, dan pendengar, untuk kalian semuanya yang mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, kalian nanti bisa bertanya lewat telepon ataupun via WhatsApp ya di 0823 33906809 pendengar. Untuk tema kali ini kan cukai kita untuk kita ya. Mungkin langsung aja saya akan serahkan ke Bu Sumilarini ya terkait dengan anggaran DBHCHT ini bagaimana. Silakan. Ya, selamat pagi pendengar sekalian. Saya dari Bapeda. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan Pak Tesar tadi, bahwasanya DBHCHT itu adalah dana transfer yang ditransfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. Betul ya Pak Tesar? Betul. Nah, kenapa sih Sampang kok bisa dapat? Gitu? Ya, karena Sampang itu adalah salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang statusnya sebagai penghasil tembakau. Penghasil tembakau. Ya. Kemudian apa sih tujuan dan sasaran diberikannya DBHCHT ini kepada daerah? Yang pertama yaitu untuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau itu sendiri, di mana ketika
kualitas bahan baku tembakau itu sendiri meningkat, maka bisa dipastikan harga tembakau yang dihasilkan oleh para petani tembakau menjadi bagus. Betul, Pak. Dengan begitu kan kesejahteraan petani tembakau juga akan terangkat. Itu yang pertama. Kemudian pembinaan industri, di mana di sini pembinaan industri itu adalah pembinaan industri hasil tembakau. Di mana industri hasil tembakau yang belum patuh terhadap peraturan atau belum membayar cukai ilegal diarahkan untuk menghasilkan rokok yang dilekati dengan pita cukai. Kemudian lagi pembinaan lingkungan sosial, di mana di sini dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, kemudian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan yang kelima adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi di daerah. Jadi itu tujuan diberikannya DBHCT ke daerah berdasarkan PMK 215 tahun 2021. Kemudian berapa besar sih alokasi DBHCT yang dialokasikan di Kabupaten Sampang? Jadi alokasi DBHCT di kabupaten kota itu ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur, Mbak. Ya, dan di tahun anggaran 2022 ini kami mendapatkan alokasi sebesar 28,29 M. Ya. Untuk apa aja sih dana DBHCT itu di Kabupaten Sampang? Yang jelas kami di daerah dalam mengalokasikannya itu harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Karena ketika kami melenceng dari situ, maka konsekuensinya adalah kegiatan itu tidak dapat didanai dengan DBHCT. Begitu. Sesuai dengan undang-undang yang ada ya? Betul, sesuai dengan peraturan yang ada. Kami dalam tanda kutip nggak boleh ngawur juga mengalokasikannya, karena ini memang beda sifatnya dengan DAU ya. Kalau DAU kan dana alokasi umum, tetapi kalau DBHCT biasanya dari pajak itu sifatnya kembali ke dari masyarakat. Ya, dari masyarakat kembali ke masyarakat gitu ya, sesuai bidangnya ya Pak ya. Betul ya Pak. Nah, itu 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan kualitas bahan baku 20% dan 30%-nya untuk pemberian BLT. Kemudian yang kedua 10% untuk bidang penegakan hukum, dan yang ketiga 40% alokasi untuk bidang kesehatan. Namun tidak menutup untuk kegiatan lain di luar ketentuan PMK, asal kebutuhan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan di bidang penegakan hukum sudah terpenuhi alokasinya, dirasa sudah cukup atau kurang dari alokasi yang sudah ditetapkan dengan oleh PMK. Iya. Kalau tadi kita lihat ya, sempat menyebut angka ini untuk wilayah Sampang ya, 28,29 ya M. Nah, untuk saat ini apakah sudah terrealisasi berapa? Kalau terrealisasi ini kan masih semester, belum ada semester 1 ya, semester satunya Juni. Jadi kita itu melaksanakan evaluasi setiap semesteran. Oh, tiap semester evaluasinya ya. Tiap semesteran. Oke, tapi ini kan pastinya sudah dibagi-bagi ke dinas terkait ya, terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Kalau mungkin kita merujuk tahun lalu ini ya. Kalau tahun lalu ya mungkin ada sosialisasi kayak kemarin ada dari Diskominfo sendiri mengadakan sosialisasi tatap muka ya. Tapi mungkin kalau sekarang itu tidak, mungkin hanya sebatas dialog seperti sekarang ini ya, ya untuk mendengar semuanya juga. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya tentang anggaran yang sebegitu banyaknya ini. Mungkin masyarakat atau pendengar semuanya ini juga merasa sedikit penasaran juga ya. Kira-kira
selain BLT yang kalau BLT kan sudah jelas ya nantinya akan langsung ke buruh pabrik atau petani tembakau ini. Nah, sisanya ini yang begitu banyak itu loh. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya pemanfaatannya. Silakan. Ya, siap. Jadi berhubung kita terikat sama ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya alokasi DBHCHT Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku itu sebesar 4,2 miliar. Oke. Teralokasi Untuk bahan bakunya ya. Peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian untuk peningkatan peningkatan keterampilan kerja dalam rangka meningkatkan lapangan kerja. Oke. Itu sebesar Itu ada ya berarti ya? Ada sebesar 1,4 miliar yang akan dilaksanakan oleh DPM PTSP Naker. Oh Iya. iya. Pelatihan petani Bukan, berarti? ini sasarannya umum. Oh, sasarannya umum. Oke. Jadi dia semacam pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru dalam rangka meningkatkan kesempatan keterampilan kerja, ya kan? Iya. Ya kan, karena nggak mungkin lah selamanya mungkin PNS adalah pekerjaan idaman bagi semua orang, tapi kan tidak semua orang dapat kesempatan itu, betul kan Pak Tesar? Betul Pak. Iya benar-benar. Jadi kita banyak juga nih ya nanti bantuan untuk bahan baku ya. Berarti nanti mungkin apakah ada nanti sosialisasi untuk para pemilik pabrik ya atau petani tembakau sendiri terkait dengan apa sih sosialisasi tentang bahan baku yang bagus, atau mungkin kalau bikin pabrik itu gimana alurnya seperti itu, kayak bayar pajaknya dan lain sebagainya, itu apakah ada nanti sosialisasinya? Kalau untuk peningkatan kualitas bahan baku, kita fokus terhadap bagaimana sih caranya menghasilkan bibit tani tembakau sehingga anggaran tersebut dialokasikan kepada Dinas Pertanian, di mana petani dibina, kemudian diberi penyuluhan, kemudian diberi sekolah lapang, semacam sekolah lapang ini loh, atau studi banding ke tempat-tempat tembakau seperti Temanggung. Itu kan dengan tembakau kualitas baik ya. Struktur tanah kita itu cocok apa enggak dengan jenis ini, jenis itu. Contoh dengan jenis Virginia ya, yang mungkin sekarang digalakkan sama ini. Para petani. Bukan karena ada permintaan khusus dari pabrik. Ada spesifikasi khusus tembakau. Jadi kan kita itu tidak sembarang masukkan tembakau ke pabrik. Otomatis kan pabrik minta spesifikasi khusus di mana dengan kualitas tertentu. Itu gitu ya. Jadi dalam rangka menghasilkan tembakau yang berkualitas itu kita sentuh di situ. Oke. Ini sudah ada yang tanya ya lewat WhatsApp ya. Selamat pagi Mbak Anis. Oke. Dan Bapak Ibu narasumber, pertanyaan cukai untuk kita, adakah manfaat cukai untuk masyarakat secara langsung dari DBHCHT ini? Mungkin tadi sempat dijelaskan, tapi mungkin bisa dikasih tahu lagi aja kepada pendengar kita ini, tidak menyebutkan nama ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami akan berusaha menjawab adakah manfaat langsung DBHCHT untuk masyarakat. Itu yang pertama, di bidang peningkatan kualitas bahan baku, manfaat langsung yang dirasakan oleh petani tembakau yaitu adanya usaha dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku. Jadi di sini berdasarkan sasaran penerima manfaat, itu yang pertama. Yang kedua, di bidang peningkatan keterampilan kerja dalam rangka meningkatkan lapangan kerja, itu dapat dirasakan manfaatnya oleh para pencari kerja yang disasar oleh DPM PTSP Naker. Kemudian yang ketiga, pemberian BLT terutama pada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial serta kelompok penerima manfaat lain dari BLT yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Jadi di sini penerima BLT-nya ada 3 jenis, Mbak. Buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, kemudian kelompok penerima manfaat lain sesuai dengan peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Itu seperti apa itu? Jadi
Jadi kelompok penerima ini ada kriterianya kan. Yang pertama diutamakan buruh tani tembakau. Yang kedua diutamakan buruh pabrik rokok, dan yang ketiga kelompok penerima manfaat lain sesuai dengan peraturan daerah. Mungkin ada fakir miskin atau ibaratnya itu PMKS yang harus diberi bantuan dan dia belum pernah menerima bantuan dari pihak lain mungkin, ya itu dapat menerima DBHCHT. Itu nanti akan diatur dalam peraturan kepala daerah insya Allah. Ya, itu nanti dinas teknisnya bagian perekonomian yang ini dalam proses pengalihan ke dinas sosial. Iya, karena memang peraturannya turun di tengah jalan, Mbak, tentang pengalihan itu. Itu yang kemudian yang keempat, sosialisasi di bidang sosialisasi ketentuan di bidang cukai atau bidang penegakan hukum ini, penerima manfaatnya umum, masyarakat umum, di mana kita dihimbau untuk tidak membeli atau memperjualbelikan rokok ilegal. Betul ya Pak Teslar? Betul. Ya, kemudian yang kelima yaitu dana DBHCHT ini dapat dirasakan oleh penerima manfaat di bidang kesehatan, di mana DBHCHT ini digunakan dalam membayar iuran jaminan kesehatan, kemudian pembayaran klaim Jamkesda, kemudian pengadaan alat kesehatan, kemudian penanggulangan COVID-19 dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang. Kemudian yang terakhir itu kegiatan lain di luar ketentuan PMK namun diperbolehkan dikarenakan adanya kelebihan dari kebutuhan alokasi di bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan jalan dalam rangka mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh DPUPR. Ya, berarti ternyata bisa juga ya untuk pembangunan jalan ya, DBH. Asal ada surat pernyataan kepala daerah terkait pengalihan alokasi DBHCHT tersebut. Ya. Mungkin merujuk pada tadi ya ke masyarakat ya, pemanfaatannya untuk masyarakat. Tadi ada pembayaran iuran jaminan kesehatan. Ini maksudnya kalau jaminan kesehatan mungkin sekarang tahunya banyak BPJS ya, BPJS ya. Apa itu maksudnya pembayaran iuran BPJS ini dibayarkan gitu atau gimana? Betul. Jadi iuran jaminan kesehatan PBDI ya, pembayaran bantuan, saya kurang tahu PBDI bilang itu, iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, intinya itu betul dibayarkan melalui Dinkes kepada BPJS sebesar 7 miliar tahun ini, tahun 2022 ini. Berarti melalui BPJS-nya langsung? Iya, betul, dari Dinas Kesehatan, dan belanja tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan. Kira-kira ini bisa nggak untuk apa namanya, kan sekarang mungkin BPJS ada yang kayak nunggak gitu loh, maksudnya tahun bulan lalu apa nggak bayar gitu, bisa nggak kira-kira buat? Kalau pertanyaan sangat teknis, ini kan pertanyaan teknis nih. Kami dari Bapelitbangda tugasnya hanya mengalokasikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi mungkin untuk next talk show bisa diundang dinas teknis terkait, begitu. Mungkin nanti kita akan mendengarkan langsung ya dari Dinas Kesehatan, mungkin nanti kalau ada dialog selanjutnya ya untuk pembayaran iuran ini. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Romi di kawasan Wilis. Cukai kita untuk kita, akan tetapi fakta di lapangan masyarakat pengkonsumsi rokok semakin mengeluh dikarenakan harga rokok yang semakin melambung tinggi. Lantas apakah benar bahwa cukai itu untuk kita? Mungkin langsung Pak Tesar ini yang menjawab ya. Katanya cukai kita untuk kita, tapi rokoknya kok mahal. Mahal gitu. Semakin mahal gitu. Oke, di pemerintah ini dalam membuat kebijakan cukai itu mengacu ke 4 pilar. Jadi tidak asal langsung wah naik tidak seperti itu. Ada 4 pilar, ada yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana pemerintah mengendalikan konsumsi. Jadi upaya mengendalikan konsumsi yang dilakukan pemerintah melalui pengenaan cukai. Itu pilar pertama. Jadi itu harus dipenuhi. Jadi misalkan seperti ini. Cukai itu dikenakan terhadap rokok agar supaya orang yang mungkin 2 tahun yang lalu merokok
3 bungkus sehari bisa berkurang saat ini. Mungkin hanya 2 bungkus sehari. Itu harapan dari kebijakan pengendalian konsumsi dari rokok tersebut. Kemudian pilar kedua adalah keberlangsungan tenaga kerja. Jadi kita mau menaikkan harga rokok itu, harga jual eceran rokok itu memperhatikan tentang keberlangsungan tenaga kerja. Jangan sampai begitu kita naikkan tinggi sekali, ternyata tenaga kerja yang di PHK di pabrik banyak. Tenaga kerja di petani yang tidak bisa bertani lagi tambah banyak. Nah, tidak seperti itu. Makanya di kenaikan cukai hasil tembakau itu ada golongan-golongannya. Jadi misalkan nih, untuk sigaret kretek tangan atau rokok yang dibuat menggunakan tangan, atau mungkin orang bilangnya rokok kretek lah. Nah, rokok kretek yang nggak ada filternya itu 2021 ke 2022 hanya naik Rp5 untuk per batangnya, per batang nih. Kalau 12 batang tinggal kalikan 12. Jadi hanya Rp5. Nah, tetapi untuk sigaret kretek mesin tentunya harganya kalau tadi sigaret kretek tangan tarifnya cuma 115 saat ini, 115 naik Rp5. Tapi kalau sigaret kretek mesin itu tarifnya kalau nggak salah di angka Rp600. Jadi sudah bisa dibilang ya ini masih sigaret kretek mesin yang masih tarif rendah, tapi yang golongan tinggi untuk sigaret kretek mesin itu ada yang sudah di angka Rp800 per batang. Jadi ada tenaga kerja yang kita lindungi di sini, bahwa kalau pabrik rokok yang dia menggunakan atau memproduksi sigaret kretek tangan, berarti tenaga kerjanya sangat banyak daripada orang yang atau pabrik yang menggunakan mesin. Karena logikanya, misalkan saya sebagai pekerja pabrik rokok nih, saya melinting rokok manual, membuat sigaret kretek tangan, mungkin sehari bisa dapat 1.500 batang. Tetapi mesin jauh berbeda. Kalau kita menggunakan mesin, kita masukkan bahan-bahannya, dalam 1-2 menit 800 sampai 1.500 batang itu sudah keluar 1-2 menit saja, tidak perlu nunggu sehari. Makanya bisa dibayangkan kalau misalkan tenaga kerja yang memang sebelumnya mengolah manual nih harus berganti ke mesin semua. Pada hilang ini sebenarnya tenaga kerja yang seharusnya bisa bekerja di sini, karena di Sampang ini saat ini ada kurang lebih ada 3 perusahaan pabrik rokok resmi. Yang pertama ada di utara, kedua itu di Tambelangan kalau nggak salah, yang ketiga itu di daerah Camplong. Dan harapannya adanya pabrik rokok ini juga akan mengikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar yang ikut kerja di dalam pabrik rokok tersebut. Semoga saja ya. Iya, betul. Karena rata-rata produk mereka adalah sigaret kretek tangan. Ya. Yang membutuhkan banyak orang. Membutuhkan banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah tentang pilar penerimaan negara. Jadi cukai ini mindsetnya bukan penerimaan negara semakin banyak, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengendalikan orang berkurang merokoknya, penerimaan negara akan mengikuti, tapi itu bukan hasil pertama yang kita pinginkan, itu adalah hasil sekunder. Tapi pertimbangan tersebut juga menjadi pilar bagaimana kita menentukan kebijakan cukai. Jangan sampai begitu kita pungutan cukai ditarget mungkin 170 miliar triliun di tahun 2022. Begitu 2023 terus tiba-tiba jadi hanya 10 triliun. Itu ada gap yang terlalu besar. Itu yang akan kelimpangan adalah pemerintah sendiri nanti. Kemudian yang keempat, pilar kenapa kebijakan cukai itu perlu diatur adalah tentang pengawasan barang kena cukai ilegal. Nah, pengawasan barang kena cukai ilegal. Nah, di sini peran yang kita inginkan adalah tidak hanya dari bea cukai, tapi kita pengen masyarakat juga ikut andil. Yuk kita merokok yang resmi gitu misalkan. Atau mungkin ada yang sudah merokok terus kawan-kawannya datang nih ya, bawa rokok yang bermacam-macam. Mungkin ada satu yang nyeleneh gitu kan. Apa ini rokoknya, mereknya tidak dikenal, kemudian tidak ada pita cukainya, udah jelas nih, berarti tidak bayar cukai, ilegal. Nah, orang yang datang satu itu yang nyeleneh itu tolong dinasihati agar supaya dia berubah menjadi pengkonsumsi rokok yang legal, yang resmi. Nah, terus gimana kok mahal terus ya Pak ya? Bagaimana saya bisa membeli rokok yang terjangkau? Nah, ini ada pilihan-pilihan yang pemerintah berikan. Jadi kalau biasanya ngerokok yang filter yang harganya mungkin 20.000 ke atas atau di hampir 20.000, itu ada pilihan rokok sigaret kretek tangan tadi. Itu harganya di pabrik maksimal 6.000. Ke pasaran mungkin di 6.500 sampai 7.000. Itu kan harga yang jauh lebih terjangkau, isinya isi 12. Nah, kemudian kalau pengen lebih murah lagi nih ya, lebih murah lagi, tapi memang ada effort. Nah, ada namanya kebijakan pemerintah di mana kalau misalkan orang membuat rokok
terus itu dijual, itu berarti ilegal. Nah, itu harus membuat rokok dijual atau membuat rokok ditawarkan, berarti ilegal. Tetapi ada kebijakan pemerintah yang diususkan apabila membuat rokok dilinting sendiri, kemudian dikonsumsi sendiri, itu tidak ilegal. Jadi boleh, asal syaratnya adalah dikonsumsi sendiri. Mungkin kalau di bahasa Maduranya katanya mesel tibi atau meles tibi katanya. Kalau Jawa Mbah itu zaman dulu ya Pak ya, tingwe. tingwe. Kalau di Jawa biasanya bilangnya tingwe, melinting dewe gitu kan. Nah, itu kan biar lebih murah gitu. Betul lah, mbaknya sudah dangkep nih, biar lebih murah. Tapi beda loh rasanya. Oke, rasa-rasanya sekarang bersaing. Nah, kalau mungkin beli di pasar ada keterbatasan nih pemilihan, tapi di online tembakau iris tuh dijual dengan berbagai macam kualitas dan tentunya sudah berpita cukai. Nah, kalau di pasar nih orang jual tembakau keresekan hitam gitu, itu tidak perlu bayar cukai. Tidak perlu bayar cukai nih kalau keresekan hitam. Tapi kalau mulai dia dikemas dalam bentuk yang agak bagus, ada mereknya, itu wajib berpita cukai. Dan yang banyak berpita cukai itu juga dijual selain di pasar, itu di online karena ada rasa-rasanya katanya, ada campurannya yang bikin enak. Jadi tinggal ngelinting sudah dikonsumsi. Karena rokok jenis ini, rokok yang tinggi atau specialty ini tidak terbatas untuk kawasan menengah ke bawah, tapi kawasan menengah atau kawasan yang orang atas itu pun juga ada yang suka. Jadi suka terhadap pemilihannya karena dia bisa berekspresi terhadap rokok yang dia pilih dan dia tidak melanggar hukum. Jadi gitu ya? Bisa. Oke. Oke, jadi ini tadi pertanyaan dari Romi. Ternyata tidak serta-merta ya, maksudnya mahal itu tidak serta-merta untuk bukan ya udah dimahalin. Ternyata memikirkan juga orang-orang yang bekerja dalam pabrik itu ya. Oke, mungkin ada lagi materi yang ingin disampaikan oleh Pak Tesar ini selaku dari Bea Cukai? Oke, ini sejak tanggal 17 Mei ini mungkin yang untuk para pendengar Suara Sampang, 17 Mei ini kita memiliki operasi khusus. Operasi khusus untuk memberantas rokok ilegal. Akan berlangsung sekitar sebulan ataupun lebih, bisa diperpanjang, di mana ini operasinya berlangsung di seluruh Indonesia. Operasi di Sampang ya? Termasuk di Sampang. Operasinya namanya Gempur Rokok Ilegal. Nah, Gempur Rokok Ilegal di tahun 2022 itu menyasar 4 lini. Yang pertama itu adalah lini pabrikan yang memang memproduksi rokok ilegal. Yang kedua lini pengepakan. Pengepakan ini dia tidak membuat rokok, tapi dia mengemas rokok yang tanpa pita cukai itu ke dalam kemasan penjualan. Tanpa pita cukai pastinya. Yang ketiga itu adalah lini jalur distribusi. Itu baru hari Rabu kemarin tuh kita dapat di daerah Tangkel dari distribusi. Jadi mau didistribusikan keluar gitu. Yang ilegal ini ya? Yang ilegal. Jadi yang terakhir adalah di jalur penjualan terakhir. Penjualan terakhir ini bisa di pasar, toko-toko, pedagang kaki lima bisa seperti itu. Jadi ada 4 lini itu. Jadi operasi tersebut berlangsung secara simultan kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Harapan kami sebenarnya DBHCHT ini dapat langsung dilaksanakan untuk pemberantasan rokok ilegal. Tapi ternyata memang di pertengahan jalan tadi ada surat edaran yang menyebabkan beberapa hal harus direvisi. Tetapi beberapa kegiatan masih dapat dijalankan. Contohnya, jadi operasi Gempur Rokok Ilegal ini tidak terbatas di operasi penindakan saja, tetapi bisa menggunakan kampanye, sosialisasi seperti hari ini nih ya, pencegahan, talk show. Jadi ada operasi besar. Yuk berhenti lagi, ibaratnya kalau bilangnya seperti itu. Ya, jangan memproduksi rokok ilegal, jangan menjual, jangan membawa rokok ilegal, karena ada ancaman pidananya di situ, 1 sampai 5 tahun penjara. Kasusnya ada. Dan di tahun 2022 2 orang sudah masuk ke kejaksaan. Itu dari maksudnya dari apa? Itu ada yang distribusi, ada yang pabrik. Oh, ada yang pabrik ya. Iya. Iya, kalau pabrik atau distribusi kan mungkin dia tahu lah ya apa yang legal, apa yang ilegal. Tapi yang mungkin yang ini penjual ya agak kasihan ya. Maksudnya ada yang tahu, tapi kalau penjual toko, warung-warung pinggir jalan kan biasanya ada yang nggak tahu gitu, nggak ngerti maksud dia kan menjual, tidak mungkin nggak semua barang diteliti, rokok diteliti,
sabun diteliti kan nggak semuanya seperti itu biasanya warung. Nah itu bagaimana? Ya, betul. Makanya ini adalah peran kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Karena memang setiap jenis sosialisasi memiliki segmennya sendiri. Contohnya mungkin di radio, berarti segmennya adalah pendengar radio. Kalau misalkan tatap muka, berarti segmennya adalah orang-orang yang saat itu diundang. Kalau misalkan segmennya adalah dia kegiatan seni budaya, berarti adalah orang-orang yang akan hadir di kegiatan event tersebut. Kalau media cetak, ya media cetak. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang penjual toko tadi yang menjual rokok ilegal, masih menjual, mungkin karena ketidaktahuan. Nah, apabila nanti ketemu atau ketemu oleh bea cukai, tentunya barang tersebut semuanya akan disita. Ya, barang tersebut akan disita. Tetapi untuk orangnya kita masih memiliki asas humanisme. Jadi bagi para penjualnya yang memang saat itu ditemukan akan dibuatkan surat pernyataan bahwa tidak akan menjual kembali rokok yang seperti ini. Begitu udah ditindak kan berarti tahu dong harusnya rokok yang legal dan ilegal seperti apa. Nah, apabila masih melakukan penjualan lagi di kunjungan berikutnya ya berarti ya bisa dikenakan di 1-5 tahun penjara tersebut. Harapan kami sih tidak sebenarnya. Harapan kami tidak, karena kan saat kita sudah pernah dikasih tahu ini melanggar hukum, ada ancaman pidananya. Itu kan sayang sekali ya, kayak orang menjual untuk cari keuntungan yang tidak begitu banyak tapi kena penjara bisa 1-5 tahun penjara. Nah, makanya mungkin di sini mungkin pendengar dari Suara Sampang yang saudara atau tetangga atau kerabatnya yang menjual atau menjual rokok, dan coba ditanyakan apakah rokok-rokoknya tersebut berpita cukai. Paling nggak itu berpita cukai atau tidak. Kalau ada yang tidak berpita, waduh bisa dipastikan itu ilegal. Ya. Oke, dan tapi semoga saja sih enggak ya yang kan kasihan ya warung-warung pinggir jalan ini kan mungkin penghasilannya tidak terlalu banyak tapi ternyata melanggar sebenarnya. Tapi kan atas ketidaktahuan kan tidak serta-merta langsung dihukum gitu ya kan. Kan sekarang gini Mbak, ada beberapa sales rokok ilegal tuh yang mulai sales. cari ya cari celah ketidaktahuan dari penjualnya. Dia bawa rokok mungkin subuh-subuh atau kadang siang bolong. Kadang mungkin waktu-waktu yang orang lagi istirahat atau lagi sholat gitu kan, nawarin lah ke toko-toko. Aku titip rokok, titip nih dalam klausul titip, dia belum bayar nih. Belum bayar, nanti kalau sudah laku baru dibayar. Nah, ini kan sebagai penjual rokok kok bisa ya? Biasanya kan kalau orang mau jual rokok ini kan harus beli dulu nih. Harus beli produknya dulu baru dijual aja, ada modal yang dia keluarkan. Makanya sales-sales yang rokok ilegal itu kasih iming-imingnya saya titip dulu. Nanti kalau nggak usah bayar dulu, nanti saya kembali lagi seminggu lagi lakunya berapa, baru itu yang diserahkan ke saya. Nah, yang modus-modus seperti itu memang menggiurkan kepada penjual karena tidak perlu mengeluarkan modal. Tapi hal-hal tersebut justru akan menjerumuskan diri sendiri. Salesnya masih santai gitu kan, dia kabur, dikejar dia juga kabur. Tapi ada beberapa hal yang kadang sales tuh siang-siang bolong tuh berani menawarkan. Dan itu kita juga kan kami di unit ini ya penyuluhan biasanya kalau tidak ada kegiatan sosialisasi kita kan standby di kantor melaksanakan kegiatan layanan informasi. Nah, kemudian pernah ada suatu ketika kok ada orang yang pakai motor gitu ya, pakai bawa barang di belakang. Nah, ternyata itu sales yang jual di siang-siang bolong gitu Pak. Ya ketemu dengan bea cukai, ya orangnya dibawa juga kan akhirnya. Tawan nih. Sudah nggak bisa berkutik. Jadi ya mungkin ini pengetahuan juga ya untuk para penjual ya dimanapun kalau ada yang mempermudah menjual itu sales itu ya patut dicurigai ternyata ya, tidak serta-merta kita menganggap orang itu baik atau gimana gitu ya. Oke, mungkin kesimpulan ya dari Bapelit Bangda dulu ini mungkin ini ya untuk hari ini tema cukai kita untuk kita. Silakan Mbak Sumira. Iya. Jadi kami pemerintah daerah Kabupaten Sampang berharap bahwa DBHCHT yang dialokasikan kepada Kabupaten Sampang memberi manfaat semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Intinya manfaatnya benar-benar dapat dirasa oleh masyarakat. Ya. Oke, sudah ya. Lanjut ya ke Pak Tesar, silahkan kesimpulan untuk hari ini.
Untuk para pendengar Suara Sampang, paling mudahnya adalah kita coba kenali rokokmu ya. Kenali rokok yang kamu konsumsi. Atau kenali rokok yang Bapak Ibu jual gitu kan, para pendengar jual gitu. Supaya apa? Kita juga dapat berkontribusi di bidang cukai, dapat melindungi masyarakat juga dari rokok-rokok yang tidak resmi. Karena rokok yang tidak resmi itu pasti akibat hukumnya ada. Akibat kesehatannya pasti jauh lebih buruk daripada rokok yang resmi. Karena rokok yang tidak resmi ini produksinya juga tidak jelas, tidak pernah didaftarkan. Bisa jadi alat-alat yang digunakan tidak higienis atau alat-alat yang digunakan mungkin ya tidak pernah dilihat lah sama dinas-dinas seperti itu. Dan harapan kami dari pemerintah daerah, Bea Cukai, orang itu kalau memang sudah merokok yang berpita cukai. Tapi kalau tidak merokok, tetaplah tidak merokok saja. Ya, oke. Sudah ya Pak ya untuk Pak Tesar hari ini? Sudah? Oke. Oke, terima kasih ya kepada narasumber kita hari ini. Ada Pak Tesar Pratama dari Bea Cukai Madura dan juga ada Ibu Sumirari nih dari Baplit Bangda Kabupaten Sampang. Dan pendengar, untuk kalian semuanya ya, terkait dengan tema hari ini, cukai kita untuk kita, semoga bisa dipahami ya untuk semua pendengar Suara Sampang kali ini. Dan tadi yang sempat bertanya juga semoga jawabannya benar-benar bisa dipahami ya untuk yang bertanya tadi. Dan untuk kalian semuanya, semoga kita terhindar dari yang namanya rokok ilegal ya. Oke, terima kasih kepada Pak Tesar dan Bu Sumira untuk hari ini dialognya. Dan pendengar, saya Anis pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.